لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat menjalankan ibadah Jum'ah, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan taufik untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah pada waktu-waktu yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah merupakan agama rahmat, agama yang sungguh sangat indah, agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya SAW, dan Allah jadikan Rasulullah SAW sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka kedatangan Rasulullah SAW dengan membawa agama Islam ini adalah merupakan membawa rahmat dan kasih sayang untuk semuanya. Dan Islam ketika membawa rahmat untuk alam semesta ini bukan dikhususkan golongan tertentu, bukan untuk makhluk tertentu, akan tapi semua makhluk bisa merasakan nikmat Islam. Semua makhluk bisa menikmati indahnya Islam. Semua makhluk bisa menikmati rahmatnya Islam. Bahkan sampai hewan melata, hewan pun diberikan rahmat oleh Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan segala sesuatu, kata bil-ihsan ala kulli syai', mewajibkan kebaikan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian menyembelih, apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dibha. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Fal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah kalian mempertajam pisaunya, wal yurida bihatah, dan hendaklah menghibur hewan yang akan disembelih. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam memberikan rahmatnya kepada segala sesuatu, memberikan hak kepada semua yang berhak diberikan hak, sampai hewan pun memiliki hak dalam Islam. Sebelum dunia membicarakan hak asasi manusia, Islam berbicara, Islam memberikan hak sampai hewan pun mendapatkan haknya.
Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di sebuah kebun, yang mana di situ dapati sebuah unta yang merengek, yang menangis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tangisan unta tersebut karena unta tersebut sangat lapar dan disiksa oleh tuannya, sehingga Rasulullah bersabda, "Man maliku hadzal ibil? Man sahibul ibil?" Siapakah pemilik hewan ini? Siapakah pemilik unta ini? Kemudian ada seorang pemuda dari sahabat Ansar yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya saya adalah pemilik ibil ini, unta ini." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya unta ini telah menangis dan meneteskan matanya dan mengeluh kepadaku karena engkau menjadikan dia ini lapar dan engkau menjadikan dia ini capek gara-gara engkau paksa untuk bekerja." Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Islam ini juga adalah merupakan agama yang membawa keamanan, yang membawa kemaslahatan, dan Islam terkenal dengan menjaga apa dinamakan ad-daruratul khamsah, menjaga 5 hal yang pasti dibutuhkan manusia. Yang pertama adalah bahwa Islam menjaga agama, yang mana Islam dengan menjaga agama ini tidak dibolehkan seorang untuk menghina agama. Bahkan ketika ada orang yang keluar dari agama Islam, hukumannya dibunuh. Ini dalam rangka untuk menjaga agama agar tidak banyak orang-orang lain yang ikut murtad keluar dari agama Islam ini. Kemudian Islam datang untuk menjaga harta, sehingga Islam mengharamkan pencurian. Bahkan ketika ada orang yang mencuri, dipotong tangannya agar dia jerah, dan orang-orang yang lain ketika ingin meniru perbuatannya pun takut akan hukuman di dunia, lebih-lebih hukuman di akhirat kelak. Kemudian agama Islam pula menjaga akal manusia, sehingga Islam dari dahulu kala mengharamkan apa-apa yang bisa merusak akal manusia. Islam mengharamkan khamr, Islam mengharamkan segala yang bisa merusak akal. Semua itu dalam rangka menjaga akal manusia agar bisa berpikir jernih, agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam menjaga kehormatan, sehingga tidak bolehkan seorang menjatuhkan harga diri manusia, menjatuhkan harga diri kaum muslimin, apalagi para ulama. Kemudian Islam dalam rangka menjaga harga diri ini tidak bolehkan seorang untuk menuduh orang sembarangan, tidak dibolehkan berbuat ghibah dan seterusnya. Semua itu dalam rangka menjaga harga diri kaum muslimin. Kemudian Islam datang untuk menjaga an-nafas, untuk menjaga jiwa, dan ini sangat tampak dari ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW menjaga jiwa manusia. Yang dijaga bukan hanya jiwa kaum muslimin, bahkan semua jiwa al-maksumah yang wajib dijaga. Bahkan jiwanya orang Yahudi Nasrani ada dijaga oleh Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan awis mu'tamanan lam yarih rahiyatal jannah." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, orang ahli kitab mu'ahad, yang ada ikatan janji dengan seorang muslim, apalagi penguasa muslim, atau tidak terjamin keamanannya, maka orang tersebut tidak akan mencium bunyi surga. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu lil muslimin an yurawi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat takut saudara muslimnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda tentang sebuah ancaman bagi orang-orang yang mengodongkan suatu pedang atau benda tajam kepada saudaranya. Kata Rasulullah, siapa tahu setan masuk ke dalamnya sehingga bisa menusuk, menjadikan jiwa tersebut mati. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena Islam ini adalah agama rahmat, Islam ini datang untuk menjaga keamanan, maka amalan-amal Islam, syariat-syariat Islam tidak ada kaitannya dengan kerusakan. Ajaran Islam tidak ada kaitannya dengan terorisme. Maka semua ajaran yang dibawa Islam adalah rahmat. Semua ajaran Islam adalah bawa maslahat. Semua agama Islam adalah baik untuk dipraktikkan di muka bumi ini. Mungkin sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin mengkait-kaitkan sebagian agama, sebagian sunnah Rasulullah SAW dengan perbuatan terorisme. Ketika melihat orang berjenggot dikaitkan dengan terorisme, ketika melihat orang berpakaian di atas mata kaki dikaitkan terorisme, ketika ada wanita
Islam sudah mengajarkan tentang mengangkat pakaian dari semata kaki. Sebelum ada terorisme, Islam sudah mengajarkan bagaimana wanita muslimah untuk memakai jilbab muslimah, pakaian syar'i. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua itu terjadi ada sebabkan kesalahan di dalam Islam. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Islam ada perekatnya akan kesalahan di dalam memahami Islam yang jauh dari pemahaman yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, terutama berkaitan dengan masalah takfir, yaitu tasahul fi takfir, mempermudah dan bermudah-mudah serampangan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, terutama adalah kepada penguasa. Dan sungguh terjadi terorisme, peledakan, kerusakan di mana-mana. Sebab utamanya adalah karena pemikiran takfir, mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa. Karena dengan mengkafirkan berarti kehormatannya halal. Dengan mengkafirkan mereka, kata mereka hartanya halal. Dengan mengkafirkan mereka, jiwanya halal, darahnya halal. Sehingga mereka akhirnya dengan menghalalkan kafir kepada mereka, dengan menjatuhkan kafir kepada mereka, kemudian menghalalkan kehormatannya, darahnya, hartanya, jiwanya, sehingga mereka berusaha semena-mena ketika mengkafirkan penguasa. Akhirnya mereka tidak taat kepada penguasa dan membuat olah dan kerusakan di muka bumi ini. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada Rasulullah SAW bersabda, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Apabila benar seorang kafirkan tadi benar kafir, maka akan betul. Akan tapi apabila tidak, maka akibatnya adalah kembali kepada orang tersebut. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk menjauhi sebab-sebab terjadi terorisme ini, dan jangan sampai kita kemudian memisahkan antara hukum sebab dan akibat. Karena sebagian kaum muslimin mereka benci terhadap terorisme, mereka benci mengecam peledakan di mana-mana, akan tapi sebagian kaum muslim tidak sadar, tapi mereka mengagungkan orang-orang yang menanamkan benih-benih takfir. Mereka mengatakan bahwasanya orang ini pemberani, mereka adalah pejuang, berani melawan pemerintah, berani menguji pemerintah di atas tinggi langit, dan tidak sadar bahwasanya inilah penyebab terorisme, inilah yang menyebabkan tidak ada taat kepada penguasa, inilah sebabnya, inilah perkara yang menyebabkan hancurnya dunia seisinya ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada jalan keluar kecuali kita kembali kepada agama Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana orang-orang Khawarij dahulu, ketika mereka menentang para sahabat Nabi SAW, seperti kisah ribuan orang-orang Khawarij yang berpisah dari jamaah sahabat Ali bin Abi Thalib dan menentang sahabat Ali bin Abi Thalib karena salah memahami dalam masalah ayat tahkim. Akan datangi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian dijelaskan tentang masalah ini. Akhirnya mereka berujuk sebanyak 4.000 orang dari mereka. Ini semua adalah karena barokah kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Begitu pula orang-orang yang pada saat itu ingin keluar kepada orang-orang haji, ingin membuat kerusuhan pada orang-orang haji. Kemudian mereka tatkala sampai ke Madinah, kemudian duduk ke majelisnya seorang sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka merujuk. Hal ini disebabkan karena mereka kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Masyarul muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah bagaimana kita keluar daripada fitnah, bagaimana kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehinaan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa aqadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullah la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian
berjual beli dengan sistem inah, salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor sapi. Wa raditu bizar, dan kalian ridho dengan pertanian, arsibut dengan dunia, dan hilang ketergantungan terhadap akhirat. Wa taraktumul jihad fisabilillah, dan kalian meninggalkan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kehinaan kepada kalian. La yanji'u hatta tarji'u ila dinikum, tidak akan cabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada agama kalian. Tentu kembali kepada agama kalian adalah agama yang asli, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan agamanya orang Khawarij, bukan agamanya orang Murji'ah, bukan agamanya orang-orang Syiah. Dan perlu masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika kita melihat suatu pelanggaran dari orang-orang Islam, maka hendaklah kita kembali kepada agama kita, dan jangan kita ukur perbuatan sebagian manusia yang menyimpang dari Islam ini, kita ukur dengan Islam, karena sungguh perbuatan menyimpang, pelanggaran pada syariat adalah bukan bagian daripada Islam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat sungguh berharga, sebagaimana tercantum dalam kitabnya Al-Ushul Tsalatsah, Syarah Al-Ushul Tsalatsah, la taqisul Islam bima kana al-muslimun al-yawm fa innahum qad farratu fi asya'in katsirah. Janganlah kalian timbang, kalian ukur, kalian kiaskan Islam ini dengan keadaan kaum muslimin yang ada, karena kaum muslimin sudah banyak sekali meninggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.